Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita akan belajar tematik. Masih semangat ya dengan pembelajaran daring. Hari ini kita sudah masuk PP 4, tetap di subtema 2. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, tapi dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel yang mana pasti punya tujuan, yaitu untuk mempermudah memahami suatu teks bacaan. Itu ada contoh bacaan yang judulnya Gelar Budaya di Sekolah. Pada kalimat yang berwarna biru itu termasuk gagasan pokok, dan yang berwarna merah termasuk gagasan pendukung. Paragraf kedua, itu tadi paragraf pertama ya. Paragraf kedua yang bertulis warna biru itu gagasan pokok, dan yang berwarna merah adalah gagasan pendukung. Jadi kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragrafnya. Nah, setelah kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam tiap paragraf, kita dapat menuliskan dalam bentuk tabel seperti ini ya anak-anak. Ada paragraf 1 dan 2 karena jumlah paragrafnya ada 2. Kalau 3 ya berarti kita menambahkan tabelnya. Gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa, jadi ditulis dalam bentuk tabel. Sekali lagi kita sudah belajar ya dalam bentuk diagram, sekarang dalam bentuk tabel. Nah, untuk PPKN hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama yang ada di kelas. Pasti kalian sudah pernah melakukannya ya. Ini yang pertama contohnya piket di kelas. Sekali lagi, piket dikerjakan bersama-sama sesuai jadwal yang ada di kelas. Nah, salah satu bentuk kerjasama yang ada di kelas itu adalah kalian mengerjakan piket sesuai jadwal. Nah, piket kelas pastinya kalian membersihkan ruang kelas kalian setiap hari sesuai jadwal, dan setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Jadi semua siswa yang ada dalam satu kelas tersebut pasti akan mempunyai kesempatan atau jadwal untuk melaksanakan piket. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Tujuannya piket. Terus yang kedua, ini kegiatan yang kedua yang mencerminkan kerjasama, yaitu mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan bisa berupa uang, makanan, maupun pakaian bekas. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu yang mengalami musibah, dan sumbangan tersebut dapat membantu meringankan musibah temanmu. Jadi kita peduli terhadap teman, yaitu salah satu contohnya bekerja sama mengumpulkan sumbangan. Dan yang ketiga, contoh ketiga adalah mengerjakan tugas kelompok. Nah, pasti semua sudah pernah ya tugas kelompok di kelas maupun di rumah. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Contohnya, tugas kelompok yang ada di kelas yaitu kalian disuruh berdiskusi bersama ibu guru atau bapak guru dan membuat prakarya atau karya serta presentasi di depan kelas. Pasti akan dibentuk suatu kelompok. Nah, untuk tugas PP 4 kalian hanya mengerjakan PPKN. Soalnya ada 5, disalin soalnya dan dijawab di buku tulis tema 1 dan store foto tugas. Paham ya tentang tugasnya, yaitu hanya PPKN. Untuk yang di PP 4 menulis soal dan menjawab soal yang ada di video, sejumlah 5 soal. Cukup sekian untuk PP 4 dari Bunda Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.